Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu akan memberikan penugasan ke kalian mengenai membuat laporan praktikum pengukuran. Nah, jadi pada beberapa pertemuan sebelumnya kan kita sudah pernah nih ya nak belajar tentang satuan baku dan satuan tak baku. Oke, kalau kalian masih lupa-lupa ingat, silakan dibaca kembali materinya. Nah, sekarang kalian akan Ibu minta untuk membuat percobaan melakukan praktikum pengukuran. Nah, di sini ini tampilan laporan praktikum yang akan kalian kerjakan nanti. Nah, pertama jangan lupa tuliskan nama kalian di sini. Kemudian kelasnya juga. Setelah itu tujuan percobaannya di sini adalah melakukan pengukuran dengan satuan baku dan tak baku. Alat bahannya juga bisa kalian temui, bisa kalian dapatkan di rumah kalian. Ada penggaris, mistar atau meteran. Kalau kalian punya meteran itu lebih baik, tapi kalau misalnya nggak ada, nggak apa-apa, pakai penggaris aja. Nah, kemudian kalian pasti di rumah ada lemari. Bebas mau lemari yang ukuran kayak gimana. Kemudian meja dan jendela. Meja dan jendela ini usahakan yang bentuknya itu persegi panjang. Nah, Ibu, saya nggak ada jendela, tapi saya punya cermin nih Bu, bentuknya persegi panjang. Boleh nggak Bu jendelanya diganti cermin? Silakan, boleh kalian ganti. Boleh diubah jendela ini jadi cermin yang berbentuk persegi panjang. Silakan boleh kalian ganti. Kalau misalnya jendelanya ada bentuk liku-likunya atau bentuk oval di bagian atasnya nggak persegi panjang, mau kalian ganti jadi cermin, itu boleh. Nah, di sini cara kerjanya adalah ukurlah panjang meja, lemari, dan jendela di rumah kamu dengan menggunakan penggaris, mistar, atau meteran. Jadi kalian ukur nih masing-masing panjang meja, kemudian panjang lemari, dan panjang jendela dengan menggunakan penggaris, mistar, atau meteran. Lebih baik pakai meteran kalau ada di rumah. Kalau nggak ada, nggak apa-apa, pakai penggaris. Lanjut, langkah kedua, ulangi mengukur benda-benda tersebut dengan menggunakan jengkal tangan dan hasta. Kemudian, mintalah salah satu bantuan dari anggota keluarga kamu untuk melakukan pengukuran benda yang sama dengan yang telah kamu lakukan. Jadi, kalian minta tolong nih bantuan sama anggota di rumah kamu. Misalnya ada ayah, ibu, kakak, adik, ataupun ada mbak. Nah, boleh banget minta bantuan mereka. Ibu, saya nggak ada, papa mama saya lagi kerja, kemudian saya anak tunggal di rumah, nggak ada siapa-siapa. Oke, kalau misalnya kalian punya teman deket rumah, kalian boleh banget minta bantuan teman. Jadi di sini bekerja sama nih sama ayah, bunda, kakak, adik, mbak, ataupun saudara kalian yang ada di rumah untuk melakukan pengukuran juga. Gitu. Kemudian catat hasil pengukuranmu dan pengukuran salah satu anggota keluarga kamu pada tabel pengamatan. Amati dan bandingkan hasil pengukurannya. Nah, di sini ada tabel. Kalian isi. Yang melakukan percobaan misalnya Ani. Nah, ini Ani dari kelas berapa Ibu nggak tahu. Ini contoh. Misalnya Ani melakukan pengukuran. Pertama dia mengukur meja. Mengukur meja dengan mistar diperoleh hasil pengukuran mejanya dalam satuan cm itu 120 cm. Nah, Ani mengukur panjang meja pakai jengkal tangan. Diperoleh hasil pengukurannya yaitu misalnya 15 jengkal. Lalu kalau hasta pakai hasta dia 3 hasta. Nah, lemari misalnya 220 cm, kemudian pakai jengkal berapa, pakai hasta berapa. Lalu di sini kalau misalnya kalian ubah jendelanya jadi cermin, kalian boleh coret, jadinya tulisnya cermin. Gitu ya, jangan lupa diperbaiki kalau misalnya emang nggak jendela.
mistarnya dengan pengukuran mistar diperoleh 150 cm misalnya. Jengkalnya berapa, hastanya berapa. Nah, ini yang pertama lakukan pengukuran adalah si Ani. Lalu Ani minta tolong ayahnya. Berarti yang melakukan pengukuran kedua adalah ayah. Hasil pengukuran ayah berapa? Dimasukkan nih ke tabel ini masing-masing. Masukkan ke tabel. Kemudian kalian lihat perbedaan hasilnya. Hasil pengukuran si Ani sama ayah bedanya gimana? Nah, kalau sudah, jawab pertanyaan. Yang pertama, jenis alat ukur mana yang mendapatkan hasil pengukuran yang sama meskipun dilakukan oleh orang yang berbeda? Jelaskan alasanmu. Nah, di sini kan alat ukurnya yang kita gunakan adalah mistar, jengkal, sama hasta. Nah, pengukurannya yang sama atau mirip, nggak beda jauh nih hasil ukurnya, itu pakai yang mana? Oh, kalau saya sih mistar, Bu. Yang sama. Oke, tulis mistar. Alasannya mistar karena, tulis alasan kamu. Karena apa? Karena mistar merupakan alat ukur yang memiliki satuan baku, sehingga diukur oleh siapapun hasil pengukurannya akan sama atau mendekati sama. Misalnya kayak gitu alasannya. Lalu yang kedua, jenis alat ukur mana yang mendapatkan hasil pengukuran berbeda ketika dilakukan oleh orang yang berbeda juga? Nah, Ani jawab nih, hasil pengukurannya yang berbeda itu adalah jengkal dan hasta. Karena apa? Karena misalnya alasannya seperti ini. Karena jengkal tangan dan hasta antara Ani dan ayah itu berbeda, jadi hasil pengukurannya berbeda. Nah, jengkal dan hasta itu dipengaruhi oleh bentuk fisik seseorang gitu. Nah, lalu yang terakhir, yang F, kalian tulis kesimpulan. Kesimpulan itu adalah menjawab tujuannya. Kan kalian membuat percobaan tentang melakukan pengukuran dengan satuan baku dan tak baku. Berarti di sini kesimpulannya adalah, nah, kalian buat kesimpulan misalnya seperti ini. Berdasarkan percobaan yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa mistar adalah alat ukur yang memiliki satuan baku yaitu cm. Sedangkan jengkal dan hasta adalah satuan tidak baku. Karena jika dilakukan pengukuran oleh orang yang berbeda, maka hasilnya akan berbeda jauh gitu. Kalian buat kesimpulannya. Kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan di Google Classroom. Bu, kalau misalnya saya nggak bisa nih ngerjain langsung di filenya, nggak punya pen untuk coret-coret filenya, itu gimana? Boleh kalian print kertasnya. Kalau di rumah ada printer, kalian print kertasnya, kemudian kalian kerjakan di kertas itu, lalu foto dan kirim jawabannya ke GCR. Atau kalaupun emang kalian nggak ada printer, nggak ada pen tab, kalian boleh kerjakan di buku tulis. Nah, yang ditulis di buku tulis adalah mulai dari tabelnya. Kalian buat tabelnya di buku tulis, kemudian tulis juga pertanyaan, kalian jawab, lalu buat kesimpulan. Nanti kalian foto dan kirim ke GCR. Seperti itu ya. Nah, kalau masih ada yang mau ditanyakan, silahkan chat ke Telegram Ibu. Ibu akan jawab dari situ. Nah, itu aja yang dapat Ibu sampaikan pada pembelajaran kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum.